Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Bapak untuk menyampaikan kisah nyata tentang seorang anak tukang kuli menjadi guru. Anak-anakku sekalian, kisahnya harus disimak dan didengarkan sampai selesai. Aku tidak begitu yakin apakah kisah ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kalian atau malah dianggap sebuah bualan dari sebuah karya fiksi. Lalu kalian buang begitu saja sebagai sampah yang tidak berguna. Nah, semua itu terserah kepada kalian. Aku ingin berbagi cerita tentang kehidupan ini dari sejumlah cerita yang berderet, yang mungkin pernah kalian dengar atau kalian baca. Mungkin pernah kalian mendengar kisah pilu seorang anak yang sudah ditinggal mati oleh ibu bapaknya sejak usia masih sangat kecil. Dan dia sudah kehilangan kasih sayang di usianya yang belum begitu kuat untuk menapaki kehidupan nyata ini. Tapi subhanallah, di akhir cerita ketika anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya itu menginjak remaja atau di akhir usia, dia malah menjadikan hidupnya ada dalam kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, seperti itulah cerita hidup, pasti akan ada akhirnya. Semua pasti berakhir karena sesungguhnya segala sesuatu ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Dan Allah lah yang maha kuasa menentukan segala perkara di dunia ini akan kembali kepadanya. Ini adalah kisah nyata hidupku. Tanpa editing, tanpa setting. Semuanya benar adanya. Ketika kecil, aku bersyukur karena aku masih bisa hidup bersama kedua orang tuaku dan hingga aku dewasa. Aku ketika dewasa bisa hidup bersama dengannya. Dan di usia mereka kala itu hampir 1 abad usianya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa sudah menjadi ketetapan bagiku dan setiap hambanya. Orang tuaku kala itu hidup dalam kemiskinan dan papa yang teramat sangat. Hidupnya jauh dari penghargaan dan penghormatan orang lain. Bapakku hanyalah sebagai seorang tukang kuli pengangkut pasir yang bisa mendapatkan buruh atau upah dengan uang kecil. Itu pun jika kebetulan ada orang yang menyuruh. Jika tidak, ya hari itu juga bapakku biasa pulang ke rumah dengan tangan hampa. Jika sesekali ada order dari orang lain berupa dia harus mengangkut batu-batu atau pasir bangunan dari toko material, diantarlah
batu-batu itu ke tempat pemesanan dengan cara dipikul, ditanggung dengan sebilah bambu di atas pundak. Pada waktu itu belum ada gerobak dan jarang yang bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali karena jarak yang ditempuhnya cukup jauh. Kakak-kakakku semuanya pada saat itu tak mampu bersekolah tinggi, paling banter lulusan SMP. Dan jarang pula pada waktu itu orang dapat sekolah tinggi, karena sekolah tinggi menurut pandangan mereka itu tidak begitu berarti. Kebanyakan mereka mencari bekerja langsung. Aku anak yang paling kecil ya, di antara 4 saudara. Dan aku bertahan dalam ketidakpastian pada saat itu. Allah memberiku kekuatan yang luar biasa sehingga aku tetap bertahan dan terus mencoba menapaki setiap tingkatan sekolah formal ya. Ku coba bertahan dan tetap aku bersekolah. Ku jalani saja ibarat air yang sedang mengalir kata orang. Langkah demi langkah terus kulalui sampai akhirnya aku lulus di tingkat MTSN. Hampir aku tidak pernah mau peduli dengan nilai bagus atau prestasi tinggi atau tidak. Karena berjalan bisa sekolah pun masih untung. Bisa dibayangkan pada waktu itu jarak tempuh dari rumah ke sekolah mencapai 3 kilometer. Itu hanya kutempuh dengan berjalan kaki. Betapa melelahkannya. Boro-boro punya ongkos pada waktu itu. Buat jajan pun tidak. Uang yang didapatkan bapakku lebih diutamakan buat makan sehari-hari. Itu pun masih memikirkan bagaimana besok hari bisa makan atau tidak. Lalu untuk bisa membiayai sekolah aku harus banting tulang membantu ayahku. Kuhabiskan sepanjang malam untuk mencari uang membantu meringankan kedua orang tuaku. Yaitu berjualan rokok. Rokok batangan. Yang ditenteng dengan kas rokok. Bikinan ayahku sendiri. Dan hanya bermodalkan beberapa bungkus rokok saja. Aku mencoba sendiri. Mengais untung, lalu kutawarkan rokok dengan metode MLM. Mulut lewat mulut. Masuk pasar, keluar pasar. Tak henti-hentinya. Tak pernah aku menghiraukan jalanan becek, berlumpur, berbau, maklum di pasar. Tak kuhiraukan pasar Ciroyom ku masuki. Pasar Babatan, pasar Jamika, pasar Andir. Dan pasar-pasar di sekitaran kota Bandung kerap kudatangi. Ya, barangkali di sana aku bertemu dengan sedikit rezeki. Ya, terlalu panjang dan akan memakan banyak waktu jika aku harus mengupas seluruh kisah di mana aku bergelut dengan takdir Allah yang tidak begitu menguntungkan bagiku. Lalu tidak ada waktu aku akan menulis dengan tinta seadanya buat ku persembahkan buat anak-anakku. Tapi hari ini aku akan menyebutkan dan mengupas semua riwayatku kepada anak-anakku, kepada Anda yang membutuhkan motivasi dalam hidup ini. Lalu aku
akan sampaikan kepada anak-anakku, cucu-cucuku, atau siapa saja yang butuh pelajaran hidup dariku. Sebuah obituari hidup dan bagaikan blueprintnya kehidupan anak miskin. Hanya satu hal yang bisa menguatkanku pada saat itu, orang tuaku memberikan nasihat kepadaku satu hal, untuk tidak meninggalkan bimbingan guru-guru agama di masjid. Disitulah, di Baitullah, aku belajar menerima kenyataan hidup. Di Baitullah itulah aku bertemu dengan diriku sendiri. Di Baitullah itulah aku mampu memaknai hakikat dari takdir yang Allah berikan kepadaku. Yang semuanya itu bisa mengantarkanku ke arah kemuliaan hidupku. Dengan segala kelebihan yang diberikan Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain kepadaku. Yang tidak dimiliki oleh teman-temanku. Yang tidak dimiliki oleh tetanggaku. Dan oleh orang-orang sepermainanku. Saudara-saudara, anak-anakku yang dirahmati Allah. Di masjid itulah menemukan kesadaran diri bahwa hidup ini haruslah disertai dengan ibadah dan bertauhid, bertawakal, mengkaji dan mengaji Al-Quran. Di masjid itulah aku mengenal keutamaan hidup yang hakiki, dan disitulah aku benar-benar mendapatkan kekuatan dan ketabahan hati. Di usiaku menginjak remaja, aku tetap berusaha bertahan mengikuti pendidikan formal. Atas dasar saran dari orang tuaku, setelah lulus dari MTSN Cijerah, aku dimasukkan ke sekolah pendidikan guru agama Cijerah Bandung. Yang sekarang berubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Anak-anakku PGAN pada waktu itu adalah sebuah sekolah yang hampir-hampir tidak dikenal dan tidak diminati banyak orang. Murid-muridnya mayoritas anak-anak yang datang dari desa yang jauh dari kota. Satu hal yang menjadi harapan orang tuaku pada saat itu adalah yang sampai saat ini masih terngiang di telingaku, yakni kedua orang tuaku berharap kelak anakku setelah lulus dari sekolah PGA jadilah guru mengaji, katanya. Nah, orang tua punya harapan seperti itu karena posisi mengaji atau posisi menjadi guru mengaji lah yang mereka idam-idamkan saat itu. Bukan jadi kepala, bukan jadi pejabat, bukan pula pengusaha atau penguasa. Bukan itu. Hanya guru mengajilah cita-cita mereka. Mungkin aku bisa mewujudkan hal itu dan mungkin bisa menyelamatkan kehidupan mereka baik di dunia sampai di akhirat kelak. Aku pun hanya bisa mengikuti petuah dan harapan orang tuaku. Tidak terpikirkan aku jadi guru di sekolah formal atau aku jadi PNS dan lain sebagainya. Karena aku diharapkan oleh orang tuaku satu hal tadi, jadilah guru mengaji di masjid. Anak-anakku sekalian, singkat cerita, alhamdulillah aku lulus dari sekolah tersebut PGA itu ya. Dan orang tuaku memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi karena mereka sudah tak mampu sama sekali untuk membiayai sekolahku yang semakin banyak sekali yang harus dikeluarkan oleh mereka.
aku memutuskan untuk mencoba mengikuti seleksi ke IAIN karena nuraniku berkata, aku harus berjuang keras lebih daripada yang lain. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku lulus di perguruan tinggi tersebut. Pada saat itu sempat aku berpikir bagaimana bisa aku kuliah di sana. Jaraknya saja antara rumah dan kampus itu tidak kurang 20 km. Sudah jelas aku tak punya modal. Aku tidak punya motor. Aku tak punya sepeda. Transportasi publik saat itu yang lagi ngetren bis kota. Kalaulah aku memakai bis kota, itu pun jadi masalah. Karena paling tidak harus punya ongkos hariannya kan. Belum lagi kalau kita nunggu bis kota biasanya di halte itu lama sekali. Bahkan kami harus berlama-lama menunggu mengantri di halte bis kota. Tapi semua itu alhamdulillah bisa kulalui dan bisa kucoba. Tapi sesekali waktu jika aku tak punya ongkos, biasanya aku pakai modal nekat anak-anakku sekalian. Kenapa nekat? Ya karena tidak punya ongkos tapi aku harus datang ke sekolah atau ke kuliahan. Sebelum aku naik biasanya aku melobi dulu kondektur bis. Aku terus terang tak punya uang. Mohon aku bisa ikut menumpang saja tanpa bayar. Dan kondektur pun biasanya iba dan mempersilahkan aku menumpang. Ya sesekali kadangkala aku mendapat penolakan juga dari kondektur. Nah sambil kuliah itulah aku tetap mencari uang untuk membiayai kuliahku dan berjualan sokoteng, yaitu suatu makanan yang terbuat dari rebusan jahe lalu ditaburi dengan kue emping dan sobekan roti dan dikucuri dengan sedikit susu. Nah itu namanya sokoteng. Nah setiap malam itulah aku menghabiskan waktu-waktuku, yaitu sehabis maghrib biasanya aku berangkat dari rumah dengan sebuah roda dorong, lalu kutawarkan sokoteng hasil racikan ibuku itu. Kutawarkan dari rumah ke rumah dan sampai tengah malam tiba di Taman Alun-Alun Bandung. Maka di sanalah aku mangkal sampai dini hari. Nah, aku berjualan di situ. Terus aku mengais rezeki. Begitulah sekelumit rutinitas hidupku di usia remajaku. Kuhabiskan untuk mencari ilmu dan menafkahi hidupku, yakni untuk mewujudkan cita-citaku untuk menjadi guru mengaji tadi. Anak-anakku sekalian, di saat aku kuliah di tingkat 2, aku mencoba mengikuti seleksi guru sekolah dasar. Atas takdir Allah, alhamdulillah aku berhasil menjadi guru agama pada tahun 1986 di sebuah SD di sekitaran kota Bandung. Dan aku berhasil menjadi PNS rendahan. Yang kala itu jabatan guru SD tidak dilirik orang. Kujalani terus kegiatan mengajar dan membagi waktu dengan tugas kuliahku. Cuman berjualan pada waktu itu sudah mulai kutinggalkan karena aku sudah beralih profesi. Kesibukanku menjadi guru dan menjadi mengikuti perkuliahan. Anak-anakku sekalian, kenapa rendahan gaji PNS pada waktu itu? Ya karena aku diangkat pada golongan paling rendah yaitu 2A. Gajiku tiap bulanku hanya cukup buat hidup 1 minggu.
Tetapi aku tetap ikhlas menerima kenyataan hidup penuh dengan kepahitan seperti itu. Aku tetap menjalani hidup walaupun terkadang terlintas di dalam benak rasa tak sanggup lagi menjalani hidup ini yang begitu kejam. Sesekali terlintas di benakku ingin mengakhiri hidup. Nauzubillahi min dalik. Karena putus asa semakin tak kuat menjalani hidup ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu yang teramat menyedihkan menyaksikan kedua orang tuaku yang semakin tua renta. Sedangkan aku bagai hidup sebatang kara. Semua kakak-kakakku tak ada yang mampu menopang hidupku dan turut meringankan bebanku dan orang tuaku. Aku menerima ini semua sebagai takdir anak-anakku. Walau penuh hambatan dan rintangan, penuh perjuangan panjang yang melelahkan, penuh derita dan air mata, kulalui terus dengan penuh kesabaran. Dan tahun 1990 itulah akhir daripada perkuliahanku. Aku berhasil lulus menjadi seorang sarjana yang sungguh masih sangat jarang orang mau atau bisa mencapainya kala itu. Hal ini adalah merupakan rahman rahim Allah kepadaku yang sungguh luar biasa banyaknya. Aku diberikan kekuatan dan aku diberikan kemampuan untuk menapaki setiap perjalanan hidupku yang melelahkan. Anak-anakku sekalian, dan aku hari ini sedang mengisi akhir usiaku. Dan pengabdianku kepada negara ini saat ini aku hanya bisa tetap pada posisiku sebagai guru. Guru yang tidak pernah terkenal prestasinya. Namun aku puas karena aku menjadi guru kehidupan. Guru yang tidak cepat menyerah dalam menghadapi semua terpaan hidup. Dan guru yang bisa menjadikan anak-anakku menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Dan mereka mengajar semuanya. Dan kali ini aku masih mengajar di sebuah SMP di Kota Bandung. Semoga kisah ini menginspirasi kalian, terutama anak-anakku. Semoga menjadi anak-anak soleh, murid-muridku. Semoga engkau menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Anak-anakku, murid-muridku yang saat ini sedang memerlukan motivasi dan kekuatan dari terpaan hidup yang tidak sedikit ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan cerita dariku menjadi sebuah motivasi hidup untukmu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.